Lah kok ki luwe agak dibalas karo bupati. Ih. Non saya dia menunjukkan ke saya. Iki aku WA gitu. Dibuka enggak? Kata beliau seperti itu. Loh. Saya kan jadi heran. Loh, Lek, jenengan apa nggih mboten gadah? LAP BPK. Karena di situ ada beberapa hal yang perlu disoroti, ya kan? Nah, ada beberapa temuan. Ini salah satunya ini tentang pagu renovasi rumah dinas bupati, wakil bupati, pecah paket proyek. Iya, pecah paket proyek. Karo, gak dikei ya. Tapi sih mending Gus, lagi mungkin sih mending. Tapi artinya kan juga pada dasarnya wis gak pada tidak ngomong. Gus John kule parah Gus. belas Gus. Oke, ini kan yang terjadi, ya kan? Lah ini kan kami berharap memang, ya kan? Lewat forum ini, ayo, lek iso tahun ngarep yuk, sing dadi calon P1 ku kiai ngono lho. Wis paling tidak walaupun ndak kiai kader pondok pesantren. Nah, Ki Haris mamane iki sik nom ganteng. Nah, itu calon dadi benere rada apik lho, ha. Wah, keren nih. Ini kan bisa, ya kan? Saya yakin kalau ini diberi kesempatan, kan belum pernah nggih. Artinya sampai hari ini kalau kita ngomong baik itu skala daerah nggih, di Jember, di kabupaten sampai pun di pusat, saya belum pernah tahu kiai itu diberi peran untuk bisa jadi pemimpin, decision maker belum. Yang ambil contoh sekarang wakil presiden juga kiai, tapi juga berdaya karena memang wakil itu ya posisinya ban serep cak, ngenteni bane meledos rusak baru bisa berfungsi ya serve, kan itu yang terjadi. Satu kata sampean sebagai kiai mendefinisikan bupati hari ini, iya satu kata Gus. Aduh tipe terus ya apa ini saking tutu aku tuan rumahnya gak jawab aku. tapi berhubung aku tuan rumah ditakoni tamu ya satu kata Bob nak itu jadi kalau saya boleh pinjam kalimat teman-teman nih ya dari Barji ini ya satu kata ya Bob nak itu. Kalau bahasa yang lebih dikenal oleh masyarakat Jember secara umum ya carpak. Itu seperti itulah mungkin itu ya itu mungkin itu cabut calet takut. Nah ini ada di salah satu berita ini Publik Nusantara ini judulnya Ormas Topi Bangsa sebut hubungan bupati dan wakilnya sedang tidak baik-baik saja. Ini kan perlu tahu ini tidak hanya membaca dari berita, tapi ini perlu mumpung iki lek sik moderator ngarang-ngarang Karnilias iki. Tajam temen ini. Tapi oke lah jadi begini, itu kebetulan kemarin saya didatangi Publik Nusantara terus bertanya tentang hubungan wakil bupati dan bupati. Gimana Gus? Kalau menurut Gus Bekun, ya saya jawab apa adanya saja, ya kan? Jadi kebetulan pada saat haul ayahnya Gus Sep, Kiai Haji Abdul Halim Siddiq kemarin hari Minggu Ahad Pahing yang lalu, kebetulan saya ditimbali sama Gus John, saya ditimbali. Terus niki kula morong, kula niki pernah ponakan. Setelah itu beliau tanya, kowe jare sesuk arep nang DPR le. Arep RDP. Oh nggih, apa sing arep dibahas? Temanya apa arep bahas ko APPAS ta? Oh mboten. Kebetulan besok ini kita mau RDP dengan DPR nggih kasusnya Pak Jamil. Pada saat itu saya ngomong begitu. Biar publik tahu. Ben masyarakat tahu, masyarakat Jember tahu kasus ini sebetulnya seperti apa. Sehingga kami memerlukan ketemu dengan DPR di forum terbuka. Oh iya, terus beliau banyak, salah satunya saya tanya, kok jenengan nyinggung kok APPAS ini kok, apakah jenengan sudah paham? Enggak, aku garu. Lalu itu jawaban beliau, garu. Wakil bupati menyatakan tidak tahu. Tidak tahu.
Lho maksudnya dengan mboten pegang data, kula mohon gak ada lho. Gak karuan. Lah aku ki WA gak dibalas karo bupati. Nun saya beliau menunjukkan ke saya. Iki aku WA gitu. Dibuka enggak? Kata beliau seperti itu. Loh. Saya kan jadi heran. Lho Lek, jenengan napa nggih mboten gadah? LAP BPK. Karena di situ ada beberapa hal yang perlu disoroti. Ya kan? Nah, ada beberapa temuan. Salah satunya tentang pagu renovasi rumah dinas bupati, wakil bupati, pecah paket proyek. Iya, pecah paket proyek. Karo, gak dikei ya. Loh, kinta. Iki barang-barang penting menurut saya dan krusial kok jenengan nggak tahu. Sekarang saya mau tanya, sebetulnya jenengan ini jadi urusan pemerintahan Jember hari ini. Apakah jenengan ini pernah dijak rembuk tah? Umpamane noto kepala UPD lalu menata program. Karena setahu saya panjenengan ini bersentuhan langsung dengan rakyat. Nggih, Gus Wirjon ini punya majelis pengajian, nggih, di Puger itu setiap bulan 2 kali. PMA itu pengajian malam Ahad. Itu yang hadir lebih dari 1.000 orang. Itu 1 bulan 2 kali. Dan beliau punya majelis pengajian itu bukan hanya di situ. Nggih, hampir di setiap kampung di Kelurahan Jember Kidul, di masjid atau di musala-musala beliau punya rutinan. Di Kampung Wetan Pasar, di Kampung Panili, di Masjid Al Khairat. Bahkan beliau juga punya majelis setiap minggu pagi ba'da subuh ngaji hikam, kitab hikam di Pondok Pesantren Astra. Itu tidak kurang yang ikut 600-an orang. Dan tentu masyarakat itu pasti banyak mengadu kepada beliau, curhat dan seterusnya. Ini salah satunya juga ada dari Puger, Mas Ahmad Bahri yang hadir juga di sini. Beliau ini pengurusnya pengajian Gus Wirjo yang ada di sana, PMA. Nggih, beliau itu sering ngeluh cerita nasib nelayan, nggih, karena beliau juga nelayan, nggih, urusan dengan ikan. Nggih, cerita tentang banyak hal, nggih, terkait yang ada di Puger ke Gus Wirjo. Jawabannya Gus Wirjo, sing sabar ya wis. Loh iya, itu kenyataan, monggo nanti bisa ditanya. Nggih, artinya beliau tidak berdaya, emang tidak pernah dilibatkan di dalam urusan penataan kota dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Bahkan oleh tak wacano ya wis ya. Ini saya bacakan saja. Nggih, ini ada WA. Tadi kan berita itu begitu saya posting terus ada salah satu komen yang menurut saya menarik. Nggih. Nah, ini setahu saya beliau sangat dekat dengan bupati. Sangat dekat dengan bupati. Ini salah satu pejabat yang sangat dekat, tapi mboten elok kalau saya sebutkan namanya. Tapi akan saya bacakan saja. Nah, beliau ini menyingkapi mengomentari berita di Publik Nusantara. Beliau berkata begini, "Inggih Gus, tapi kula memaklumi dalam arti pasangan itu bukan pasangan ideologis. Gus Wirjon seorang figur ulama muda yang dikenal berkehidupan yang zuhud dan sederhana, apa adanya. Tentu sangatlah mustahil dapat bergabung secara sistematik dengan kehidupan seorang HS yang mengandalkan harta kekayaan untuk meraih simpati publik. Untuk waktu yang sebentar dari kampanye menuju pelantikan sangat mungkin bisa dilakukan, tapi untuk jangka panjang mustahil. Beliau tidaklah dalam posisi bermusuhan, tetapi beliau itu memang beda pandangan dari hal yang paling mendasar. Gus Wirjon untuk dibawa ke arah alam pragmatisme hedon jelas nggak bisa. Yang menjadi kehidupan AS dan keluarganya di situ kalau maklum Gus, koyok banyu karo lengo, beda sifat soko asali. Nah, ini komentar orang yang sangat paling dekat hari ini dengan bupati. Nah, terus saya jawab, iya memang benar itu. Saya hanya memberitakan ini ke publik agar publik tahu bila keputusan pemerintah hari ini terkait dengan KUA, PPAS atau apapun itu sama sekali Gus Wirjon tidak tahu. Kami sebagai keluarga harus melakukan itu. Sehingga bila mana di dalam banyak hal yang dianggap tidak perlu rakyat kecil, masyarakat akan tahu bila Gus Wirjon tidak terlibat
di dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang sekarang. Nggih. Inggih Gus, sejatinya klarifikasi seperti ini jika datang dari beliau juga malah didorong Gus Wirjon untuk bersikap lebih jelas sebetulnya. Niki orang yang paling dekat hari ini dengan Pak Bupati. Akan luar biasa dampaknya jika beliau berani bicara apa adanya soal keterlibatan dan lain-lain. Nggih, saya yakin HS akan natret. Ini jelas nih, gak akan berani. Karpe diwi lah bahasa ini. HS sekarang lagi mendekat ke kelompok NU dan seterusnya pun. Nah ini gak enak gitu wajah ini. Ya artinya justru dekat dengan kelompok-kelompok yang kemarin tidak membela beliau, yang tidak nopo namine wis gak nulungi blas lah. Ini saken Pak Halim iki Mas David ya. Wingi wis torok akeh, pemane Alfian nih sampai ngedol sempake barang. Lebar ngono Mas Ali. Itulah yang terjadi, ya kan? Ya itu yang terjadi ya. Jadi ini sikap yang sebetulnya ya Agus nggih, yang harus niki kan sudah saya bacakan secara jelas. Saya hari ini bersikap seperti ini kenapa? Mungkin itu. Opo kok sampean bersikap? Loh, aku iki ponakane, Cak. Ya kan bagaimanapun hari ini iya kan, saat ini loh DPR saja rame menapa urusan KPWAS dan seterusnya. Lah iki kalau aku gak bersikap seperti ini kan nanti dianggap Gus Wirjon itu bagian dari keputusan itu. Padahal kenyataannya Gus Wirjon ini karo apa-apa. Data saja ndak pegang. Sik mending aku duwe lah BPPKI. Duwe. Nggih. Walaupun oleh DKI masih kuat nih. Tapi aku duwe, lho Gus Wirjon itu tidak punya lho. Niku, kemarin pada saat kan aku ya bocah aku iki ponakane, Cak. Gus Wirjon teko nang Banggar. Iya kan. Bahas KPWS dengan DPR. Ditanya, jenengan apa ero iki? Karo. Kan ya lucu. Akhirnya terus gak gitu. Lho iki lho, Cak. Ini maksud saya kan ini harus sehingga apabila mana ada yang dianggap di dalam keputusan pemerintah hari ini ya Gus Wirjon tidak tahu, memang tidak tahu. Ya ini hanya itu saja yang ingin kami informasikan sebetulnya kepada masyarakat. Hanya itu saja. Tidak ada niat apapun dah. Jangan terus ojo diwoco terlalu jauh. Oh paling Gus Begun ini karpe Pak Hendi ben jungkel ben kok bupati ini Gus Wirjon. Kadoan Cak. Kalau ngomong itu terlalu jauh. Wong awake dhewe wingi HMP bupati gak iso mesti pecat tuh karo Pak Halim. Sing ngomong Pak Halim iki lho. Ya. Dengan ini bupati kami cabut mandatnya sebagai bupati. Gak iso. Ya apalagi upaya yang sedang saya lakukan sekarang ndak ada kaitan dengan itu. Nggih, ndak ono. Tapi bahwa biar masyarakat tahu sehingga bagaimanapun kan yang namanya Gus Wirjon ini lekat dengan kami juga gitu, terhubung kali Gus kali kulo. Ini kan sing gak enak ini kan kok dikira kene iki melo-melo itu loh. Itu aja. Jadi hanya itulah kira-kira. Mungkin saya mewakili pertanyaan banyak orang, Gus. Nggih, siap. Jenengan ini kan orang ring pertama dulu di saat kampanyenya JND. Iya. Betul ya? Kan itu diakui dan diketahui, ya. Iya benar Pak Ali. Ya melupakan sejarah beliau. Nah terus kok saiki ngene. Ya bagus ya. Jadi begini bisa di sikap saya hari ini sekali lagi kenapa lu Gus Begun ya apa biyen sing kampanye paling nang ngarep kabeh wong tidak nyoblos nomor loro sampai menang lho saiki kok malah beliau yang paling depan ngiloki apa kira-kira gak oleh proyek terus loro ati ngamuk nggih ini bukan maksud saya mau klarifikasi ndak kalau ada omongan kayak begitu sih ndak saya cuma ketawa saja lah aku arep duran proyek ya apa cak wong PT gak duwe CV gak duwe lah aku ngidek pendopo gak tahu ngidek Pemda gak tahu nggak tahu ndak pernah mau ngecek saja lah nggih. Silahkan cek, walaupun saya banyak dekat dengan birokrasi hari ini. Monggo cek, apakah saya pernah Gilono Pak Jamil itu selama ada di
baik itu masih di Diskop ataupun di BPBD, tanya beliau, saya sudah sedekat ini dengan beliau, apa tahu aku ngendangi beliau di kantor? Belum pernah loh, sama sekali belum pernah. Sehingga kok apa saiki sampean iki kok paling ngamuk Gus, perkara ning ngamuk iku aku iki gak ngamuk Cak, ini wujud tanggung jawab saya kepada masyarakat, karena saya yang mengajak masyarakat, meyakinkan kepada masyarakat bahwa paslon 02 kemarin itu yang paling baik di antara yang ada, ya kan? Dan sebagai wujud tanggung jawab kami, tanggung jawab saya secara pribadi, ya aku tadi nopo nggih, apa lek ngarani ya, satpam lah ya, satpami. Nah, pada saat ada hal-hal yang dirasa tidak benar dan seterusnya, kami kan mengkritik, iya kan? Terus bengok-bengok kira-kira ngono. Cak, awas lho Cak. Iki ketoke karep ndelok settingane kok mambune gak enak iya itu. Ayahnya itu ya. Jadi ini sebagai wujud sebetulnya tanggung jawab saya secara pribadi. Nggih, karena ya aku wedi Cak. Lek kok nang akhirat aku dituntut kan ya repot iki lah aku meneng ae. Lah ya apa iki? Pilihanmu iki. Lah, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi ini ijtihad pikiran kula nggih. Wah, aku saiki kudu tanggung jawab wong aku wingi sing ngejak wong-wong. Ya kan? Maka saya harus tanggung jawab bagaimana agar nggih supaya kebijakan pemerintah ini pro rakyat kecil, dan tentunya nggih sak isoku Cak, aku iki cuma satpam lho Cak, duduk polisi, tidak punya hak tangkap. Apa bisa disimpulkan sikap sampean itu konteksnya orang yang sedang butuh bupati baik gitu ya? Bupati baik Cak? Nah iya, butuh bupati baik. Ya, butuh bupati baik. Nggih. Bukan dan inilah ya, lewat forum ini saya tuh berharap begini sebetulnya. Ini biar tercerahkan. Nggih, ini kan menarik judulnya jenengan nih. Niki nun sewu yang buat judul bukan saya, Pak. Beliau moderator. Iki kok kesane koyo kiai dan pejabat iki iso macam-macam iki artine, apa? Kiai dan kekuasaan. Iki kerjasama ya iso, musuhan ya iso ya. Jane kudune dikai VS ya. Versus tapi intinya begini ya, hari ini yang ingin saya sampaikan di sini enten ya ada Kiai Haris, dan saya yakinlah sebagian dari kita ini juga mampu pondok. Dr. Megdad ini juga alumni Astra beliau, kan? Nah, artinya begini, sebetulnya sumber daya manusia dari kalangan kita itu sudah cukup, iya kan? Gak kurang wong pinter, gak kurang wong ahli, gak kurang. Tapi sayang kan dari dulu kita ini pesantren, kiai-kiai kan cuma disilih napa namine, ya dipinjam saja oleh partai-partai ini. Golek mari pemilu mari wis. Golek ono pilpres diparani mana nggih. Itu fenomena sudah. Nanti selesai ya dibuang begitu saja. Kemarin kita juga sama. Nggih, karena kebetulan saya ini orang yang mungkin pertama kali diparangi Pak Endi. Pak Endi itu 2 tahun sebelum nyalon sudah nyampe ke rumah saya. Beliau dulu, nggih, kalau saya ngomong apa adanya saja karena saksinya banyak. Dulu beliau itu masih awal-awal kesini, ya kan, saya kenalkan dengan banyak tokoh, termasuk salah satunya Bapak Kusen Andalas. Nggih, tak kenal no kalau kiai-kiai dengan komunitas-komunitas, saya yang kenalkan. Lho Cak, sampai takon wong-wong ini, termasuk ini anak-anak Barje ini saksinya. Nggih, beliau itu kemana-mana tasku digawakno, ya enggak ya? Niki lho, ada semua saksinya. Tasku digawakno, jika usah Ci. Ampun Gus kersane mon. Lah saiki lho, dalan nang omahku lali ya. Seperti itu. Ini kan seringkali memang komunitas di pondok pesantren ya itu selalu ngono iku. Ngelai mari dimanfaatkan saat itu. Lah saya berharap nggih lewat pertemuan malam ini saya serukan sebetulnya agar kita pondok pesantren itu lebih pandai lah. Iya kan? Saya yakin sekarang nggih nun sewu, monggo dilihat di Jember ini partai-partai itu rata-rata ketuanya warga kita loh. Wis, iki ono Mas Halim ketua Gerindra. Yo, takonono gelem gak diarani Muhammadiyah? NU asli. Sudah ngomong Nasdem Haji Marzuki, mantan pengurus NU Kencong. Sudah ngomong PKB jelas, P3 Gus Mama jelas. Lha iki koalisi ae, mari ngono nyalono Gus Sep dadi bupati dadi lho, Cak. Tapi kenapa itu tidak pernah terjadi? Iya kan? Ya artinya kita sendiri ini seringkali kena politik bahasanya Pak Jamil David et Ampera apa?
Jadi kena adu domba karo dhewe. Sehingga kita itu tidak bisa menyatukan kita napa nggih. Akhirnya yang terjadi NU itu seperti buih di laut. Muake tapi rene manfaatnya kalanja. Ya kan? Dan kita harus puas selalu jadi nomor 2. Lah, ini yang ingin saya serukan. Kenapa kok kita itu sampean kok cuma seneng sih dikei nun sewu cuma dikei bagian nyok ngentake bantuan paving ngono tok kok gak sampean iku bangga ngelola anggaran sendiri iki kan coba Gus Sep sing dadi bupati mesti anggaran pondok pesantren gede iku ya enggak itu lah sayangnya kita itu tidak punya pikiran ke sana sing ngono duh nggih itu gak dijak ngomong. Nah, seperti itu. Lah harapan saya, kan, lewat gerakan-gerakan seruan seperti malam ini, ayolah kita itu kenapa kok nggak punya semangat, ya kan? Engko lek iso aku kecok nomor loro, nomor no siji lho. Sebab setahu saya kan, kalau kita menyitir ayat Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut nang Gusti Allah itu ya ulama, wong sing ngerti agama. Lah kalau wong Gus wedi ning Gusti Allah cak bisa diharapkan baiknya. Iya kan? Sing paling eruh hukum halal, haram, yang paling tahu etika itu kan kiai. Lha kiai itu dadi pemimpin, kula yakin dan kiai itu pada dasarnya sekali lagi dia itu terdidik secara sosial. Ditekoni wong susah-susah sehingga secara umum para kiai itu punya napa nggih? Artinya insting yang kuat apa mendahulukan orang susah, tidak menyenangkan dirinya. Nih loh maksudku loh. Dan ini kan harusnya orang-orang seperti ini yang memimpin bangsa ini sehingga bisa kenapa harapan kebaikan itu bisa diharapkan banyak. Tapi lek wis dasar sing dadi ya pedagang wis ya mesti nguntung awake dhewe ya. Kan itu yang terjadi itu loh. Dua periode bupati, wakil bupatinya kiai. Ternyata faktanya tidak mampu mewarnai. Itu yang terjadi ya karena seringkali kan akhirnya begitu wis mari ya dibuat. Ya kan? Sama persis Kiai Mukid dulu juga tidak pernah ya kan diajak di dalam keputusan kebijakan pemerintahan pada saat itu. Ya. Si jarine wong-wong, tapi sik mending Gus lek Kiai Mukid. Sik mending, tapi artinya kan juga pada dasarnya wis gak patut dijak ngomong. Gus Wirjon ku le parah Gus. belas Gus. Oke, ini kan yang terjadi, ya kan? Lah ini kan kami berharap memang, ya kan? Lewat forum ini, ayo lek iso tahun ngarep iku sing dadi calon P1 ku kiai ngono lho. Wis paling tidak walaupun ndak kiai kader pondok pesantren. Nah, Ki Haris memane iki sik nom ganteng. Nah, itu calonno dadi benere rada apik ngono ha. Keren nih. Ini kan bisa, ya kan? Saya yakin kalau niku diberi kesempatan, kan belum pernah nggih. Artinya sampai hari ini kalau kita ngomong baik itu skala daerah nggih, di Jember di kabupaten sampai pun di pusat, saya belum pernah tahu kiai itu diberi peran untuk bisa jadi pemimpin, decision maker belum. Yang ambil contoh sekarang wakil presiden juga kiai, tapi ya gak berdaya karena memang wakil itu ya posisinya ban serep cak, ngenteni bane meledos rusak baru so berfungsi. Ya serep kan itu yang terjadi. Satu kata sampean sebagai kiai mendefinisikan bupati hari ini. Iya, satu kata Gus. Mesti cakep sih. Aduh tipe terus iki apa iki. Saking duduk aku tuan rumahnya gak jawab aku. tapi berhubung aku tuan rumah ditakoni tamu. Ya satu kata Bob nak itu jari. Kalau saya boleh pinjam. Kalau saya boleh pinjam kalimat teman-teman nih ya dari Barje ini ya satu kata ya Bob Naik. Kalau bahasa yang lebih dikenal oleh masyarakat Jember secara umum ya carpak. Itu seperti itulah. Mungkin itu. Ya itu mungkin itu. Cak ojo abot-abot cak letak